Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan bergabung dalam seminar online hari ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, semoga informasi yang akan disampaikan nanti tetap bisa berguna ya. Perkenalkan, saya Miftah, psikolog anak. Selama beberapa waktu ke depan akan memberikan informasi mengenai tumbuh kembang buah hati kita. Fokus pembahasan kita kali ini adalah perkembangan aspek bicara dan bahasa anak usia 30 bulan. Jika kita perhatikan anak kita di rumah, makan bakso. Mau makan. Jalan mau makan. sepertinya mereka lagi senang-senangnya ngoceh ya Bapak Ibu. Walaupun kosakata yang diucapkannya masih banyak yang belum jelas cara pengucapannya. Namun sebenarnya ada lebih banyak kosakata yang sudah dipahami dan dimengerti dari apa yang diocehkannya loh. Anak mengembangkan kemampuan bahasa beriringan dengan semakin banyak kosakata yang sering didengar, benda yang sering dilihat, dan memang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan anak menyerap berbagai informasi dari lingkungannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa reseptif anak, di mana selain anak paham akan kosakata yang diucapkan, anak juga diharapkan dapat mengerti fungsi dari kalimat yang disampaikan orang lain. Misalnya, anak harus memahami bahwa nada dan kata yang berbeda bisa menentukan apakah orang lain sedang menyebutkan saja, bercerita, bertanya, atau memberikan instruksi. Kemampuan bahasa reseptif inilah yang menjadi salah satu tugas perkembangan aspek bicara dan bahasa anak usia 30 bulan. Pada usia ini, anak diharapkan bisa menunjuk dengan benar setidaknya satu bagian tubuhnya dengan tanpa bimbingan atau bantuan. Tugas perkembangan ini sebenarnya tidak hanya dapat melihat aspek kemampuan bicara dan bahasa saja, namun juga bagaimana anak mengenali anggota tubuhnya sendiri. Biasanya, anggota tubuh yang bisa ditunjukkan anak usia ini adalah anggota tubuh yang mudah terlihat dan sering disebutkan, seperti mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Kemampuan menunjuk anggota tubuh umumnya mulai bisa dilakukan anak sejak usia 15 bulan, sehingga ketika sudah berusia 30 bulan ini, diharapkan anak sudah benar-benar hafal, tidak tertukar-tukar lagi, dan bahkan dapat menunjuk lebih banyak anggota tubuh lainnya. Nah, di chat sudah muncul pertanyaan dari Ibu Grace. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kemampuannya sudah berkembang atau belum? Mudah saja Bapak Ibu. Untuk mengetahui kemampuan ini, kita bisa secara langsung meminta anak menunjuk bagian tubuhnya sesuai dengan yang kita sebutkan. Misalnya seperti pada video ini. Gajah matanya 2. Mata Fahri mana mata Fahri? Nah, terus gajah hidungnya panjang banget tuh. Hidung Fahri mana? Hidung. Nah, pakai apa tuh? Pakai mulut. Mulut Fahri mana mulut? Tunjuk pakai tangan. Nah, singa punya rambut nih, ya kan? Banyak banget rambutnya. Ada 2 ya. Terus rambut Fahri mana rambut? Rambutnya di mana? Terus kan. Seperti itulah salah satu cara mengetahui perkembangan anak bisa dilakukan dalam percakapan sehari-hari, bahkan ketika anak sedang membaca buku seperti tadi. Nah, ketika meminta anak untuk menunjuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih Bapak Ibu. Salah satunya, Bapak Ibu tidak boleh memberikan bantuan melalui bahasa tubuh maupun kata-kata. Misal, sambil memberi instruksi, sambil kita menunjuk ke mata anak atau mata kita ataupun mata digambar, di mana hal ini dapat memberikan petunjuk bagi anak. Kita juga tidak boleh memberikan petunjuk verbal lainnya. Misal, sambil bertanya kita menyebutkan juga fungsinya, seperti mana mata yang untuk melihat tuh. Nah, hal ini baiknya tidak dilakukan karena kita jadi tidak dapat mengetahui pasti apakah anak dapat menunjuk mata karena ia tahu mata atau karena mencontoh yang kita lakukan ataupun mengerti karena kita bilang untuk melihat. Dengan instruksi yang sederhana dan tanpa bantuan, kita lebih bisa tahu bahwa anak benar-benar paham nama-nama anggota tubuhnya,
bukan karena menebak dari gestur tubuh kita. Pada tugas perkembangan ini, memang anak hanya diharapkan bisa menunjuk satu saja bagian tubuh dengan benar. Walaupun sebenarnya di usia ini, anak sudah bisa menunjuk lebih banyak lagi anggota tubuhnya, seperti anak pada video tadi. Ketika anak sudah bisa mengenali bagian-bagian tubuh yang utama, seperti mata, hidung, mulut, kaki, kita kemudian bisa mulai memperkenalkan bagian tubuh lainnya seperti dagu, dahi, jari, kuku, dan sebagainya. Kemampuan anak menunjuk anggota tubuh biasanya mulai dikuasai anak usia 2-3 tahun. Tentunya perkembangan ini tidak serta-merta bisa langsung dilakukan anak. Kemampuan ini berkembang seiring dengan pemberian stimulasi yang tepat sejak dini. Sekarang saya akan membahas stimulasi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan menunjuk anggota badannya ya Bapak Ibu.